Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur sebelumnya mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas segala nikmatnya kita bisa hadir dan bertemu di satu acara yang indah hari ini. Yang kami hormati pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, yang kami hormati Kepala Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati segenap pimpinan perwakilan Kabupaten Sukoharjo serta pimpinan cabang MTA Cabang Sukoharjo 1 hingga MTA Cabang Sukoharjo 7. Tidak lupa seluruh warga MTA sekecamatan Sukoharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salam dan sholawat kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Tentunya bahagia rasanya kita masih diberikan kesempatan dengan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga hari ini kita bisa menghadiri dalam satu acara pengajian dan silaturahim warga Majelis Tafsir Al-Quran sekecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, bersama pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, dalam tema dengan mengaji hidup lebih berarti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atas acara hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh seluruh panitia, yaitu dimulai dengan basmalah, dilanjutkan dengan laporan panitia, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kelurahan Dukuh, dilanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah, dan setelah tausiah kita lanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Kepala Kelurahan, pimpinan perwakilan dan ketua cabang serta pengurus cabang Sukoharjo 1 sampai 7, serta kita akhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginjak acara yang pertama, yaitu laporan Ketua Panitia, kepada yang kami hormati Bapak Semino Pujianto. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMHUL, yang kami hormati Ketua MTA Perwakilan Sukoharjo Ustadz Dr. Andes Sugeng BW, yang kami hormati Bapak Pengurus MTA Perwakilan Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Kelurahan Dukuh Bapak Budi Purwanto SHMM, yang kami hormati para asatid, para guru daerah MTA Perwakilan Sukoharjo,
Yang kami hormati Bapak Pengurus MTA Cabang Seperwakilan Sukoharjo, yang kami hormati Kepala Lingkungan 1 Bapak Sutarto SP, yang kami hormati Ketua RW 2 Brumbung Kelurahan Dukuh Bapak Warsito SPDI, yang kami hormati Bapak Ketua RT Bapak Haryanto beserta warga masyarakat RT 1 RW 2 Brumbung Kelurahan Dukuh Sukoharjo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati pula Bapak Ibu warga MTA mulai dari cabang Sukoharjo 7, Sukoharjo 1 sampai Sukoharjo 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita panjatkan atas segala curahan nikmat, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim di Majelis Sukoharjo 2 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku panitia kajian menyampaikan sepatah dua patah kata. Alhamdulillah, qadarullah, Bapak Ibu, kita semua bisa bermuajahah di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Sukoharjo 2 ini dalam rangka mengadakan kegiatan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, yang pada kesempatan kali ini juga sebagai ajang silaturahim sesama warga MTA sekecamatan Sukoharjo, dengan kami mengambil tema dengan mengkaji hidup lebih berarti. Dan insya Allah ini merupakan suatu kegiatan lanjutan silaturahim warga MTA sekecamatan Sukoharjo yang sebelumnya pernah diadakan, yang bertempat di cabang Sukoharjo 1. Pada saat itu dirawi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina almarhum, Allahumma gfir lahu warhamhu. Dan mudah-mudahan kegiatan silaturahim ini ke depan bisa berjalan dan terjadwal dengan tertib dan baik. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah Jamhum beserta rombongan yang sudah berkenan rawuh melonggarkan waktu untuk hadir di cabang Sukoharjo 2 ini. Ini merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kami warga MTA sekecamatan Sukoharjo. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Lurah, Bapak Pengurus Perwakilan, para asatid, para guru darah MTA, dan juga para tamu undangan Bapak Ibu semuanya. Kami harapkan untuk duduk dengan nyaman dan khidmat hingga selesainya acara ini. Kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah Jamhum perlu kami laporkan bahwa di MTA Kecamatan Sukoharjo ini telah berdiri 7 cabang yang masing-masing
sebagai berikut: cabang Sukoharjo 1 di Kelurahan Banmati, cabang Sukoharjo 2 di Kelurahan Dukuh, cabang Sukoharjo 3 di Kelurahan Begajah, dan cabang Sukoharjo 4 di Kelurahan Bulakrejo. Berikut cabang Sukoharjo 5 di Kelurahan Sukoharjo, cabang Sukoharjo 6 di Kelurahan Sonorejo, dan cabang Sukoharjo 7 di Kelurahan Joho. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kajian pada sore ini dihadiri kurang lebih 1250 dari berbagai warga dan tamu undangan yang bisa hadir. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang akan tumbuh cabang-cabang yang lain dan dakwah MTA, dakwah Islam lewat Majelis Tahfidz Al-Quran semakin berkembang di mana-mana. Mohon doanya Al-Ustadz dan para hadirin semua. Untuk selanjutnya kami selaku panitia mohon arahan, mohon bimbingan, mohon tausiah dari Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah Al-Syamhum, baik untuk warga MTA di Kecamatan Sukoharjo ini khususnya dan umumnya untuk kita semua. Kemudian kepada seluruh panitia, kepada elemen-elemen pendukung dakwah, pemuda, warga MTA, dan pihak-pihak terkait, begitu juga kepada masyarakat RT 1 RW 2 Brumbung Kelurahan Dukuh ini yang telah banyak memberikan kontribusi, kelonggaran waktu, kelonggaran menyediakan pekarangannya dan segala bantuannya, baik untuk parkir, baik untuk transit dan lain-lainnya. Demi lancarnya kegiatan ini kami haturkan jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kami selaku panitia dalam melaksanakan kegiatan ini sudah berusaha semaksimal mungkin demi terselenggaranya acara ini dengan baik. Adapun masih adanya kekurangan di sana sini, dalam rangka mengikrami Al-Ustadz, para hadirin semuanya, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami secara pribadi dalam menyampaikan ini ada tutur dan sikap yang tidak berkenan pada Ustadz dan para hadirin semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari panitia. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwasanya acara pengajian dan silaturahim hari ini juga disiarkan secara langsung di MTA TV channel terpilih, kemudian di berbagai radio yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya radio MTA FM Solo, Radio Persada FM Seragen, Radio Suara Pantura FM Rembang, Radio Prima FM Cilacap, Radio RPFM Gombong, Radio Suara Kesuma FM Wonosobo, Radio Asidik FM Purwakarta Jawa Barat, Radio Sirahuda FM Medan Sumatera Utara, Radio Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, Radio Persada Bali FM Buleleng Bali, serta Radio Persada FM Pacitan Jawa Timur. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rangkai ke acara berikutnya.
yakni sambutan dari Kepala Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Budi Purwanto SHMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan MTA Pusat Bapak Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM. Yang kami hormati Ketua Panitia Kajian Gabungan MTA Kecamatan Sukoharjo Bapak Semino Pujianto. Yang kami hormati seluruh ketua cabang, pengurus beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Bayan Lingkungan 1 Bapak Sutarto, dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat nikmat sempat. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam kegiatan silaturahmi pengajian warga MTA sekecamatan Sukoharjo bersama pimpinan pusat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di akhir zaman nanti. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kelurahan Dukuh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ikut berbangga atas terselenggaranya kegiatan pada sore hari ini. Dan ini membuktikan bahwa kegiatan sore hari ini membawakan berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya warga Dukuh Bumbung Sukoharjo. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak pimpinan MTA Pusat bahwa hubungan kami antara MTA Kecamatan Sukoharjo, khususnya MTA warga Dukuh meniko berjalan dengan baik dan harmonis dari berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh MTA Kelurahan Dukuh, selalu melibatkan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kelurahan Dukuh meniko. Hal ini menunjukkan bahwa MTA selaku organisasi yang bergerak di bidang keagamaan membuktikan kepada pemerintah bahwa benar-benar melaksanakan kegiatan keagamaan yang bisa meningkatkan iman dan takwa kepada kita, pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Hanya kami pertama-tama tetap berterima kasih, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan pada sore hari ini. Kegiatan ini untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dan wawasan tentang keagamaan untuk umat Islam agar kita bisa meningkatkan diri dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa pada sore hari ini kami juga berharap kepada seluruh warga Kelurahan Dukuh untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Serta kami selalu berdoa baik bagi jamaah yang hadir pada sore hari ini, juga kepada warga masyarakat Kelurahan Dukuh. Semoga selalu diberikan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT, selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kulo akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pengajian dan silaturahim sore hari ini diikuti oleh segenap warga Majelis Tafsir Al-Qur'an sekecamatan Sukoharjo dari MTA cabang Sukoharjo 1 di Kelurahan Banmati, MTA cabang Sukoharjo 2 di Kelurahan Dukuh, MTA cabang Sukoharjo 3 di Kelurahan Begajah, MTA cabang Sukoharjo 4 yang berada di Kelurahan Bulakrejo, MTA cabang Sukoharjo 5 di Kelurahan Sukoharjo, MTA cabang Sukoharjo 6 yang bertempat di Kelurahan Sonorejo, serta MTA cabang Sukoharjo 7 yang bertempat di Kelurahan Joho. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan pusat MTA kepada yang kami hormati Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda li'ibadihi s-solihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat dan senantiasa kami cintai Bapak Kepala Kelurahan Dukuh, Bapak Budi Purwanto SHMM, Bapak Bayan Lingkungan 1 Bapak Sutarto, dan juga masyarakat RT 1 RW 2 Merumbung, dan juga bapak-bapak pimpinan MTA, khususnya perwakilan Sukoharjo dan juga cabang di seluruh Sukoharjo, dan tentunya yang kami cintai, kami hormati Bapak Ibu warga MTA sekecamatan Sukoharjo. Yang kami hormati pula, kami cintai seluruh guru daerah seperwakilan Sukoharjo dan juga segenap elemen dakwah yang ada di Sukoharjo ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini rasa syukur tersendiri kepada Allah, rasa bahagia tersendiri. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang insya Allah baik atas pertolongan dan ridha Allah. Pertemuan kita sore hari ini insya Allah bukan pertemuan yang biasa, namun pertemuan kita sore hari ini pertemuan yang luar biasa, insya Allah istimewa, karena kita bertemu untuk mentadaburi apa yang menjadi aturan agama Allah, yaitu Islam. Kita bertemu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, di mana Quran ini merupakan pedoman hidup kita yang abadi. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat harus melalui Al-Quran. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah, mutlak sifatnya, tidak bisa ditawar-tawar. Maka siapa yang ingin menjadi baik, ingin menjadi benar,
ingin bahagia dunia dan akhirat itu harus melalui Al-Quran. Nah, alhamdulillah di sore hari ini Allah izinkan kita semuanya untuk bertemu di sini, bertatap muka, bertemu fisik, dan insya Allah juga bertemu hati dalam rangka untuk memperdalam apa yang menjadi aturan Allah di dalam Al-Quran dan juga aturan Rasulullah di dalam sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak dan Ibu, sore hari ini kami diberi tema oleh saudara-saudara kami yang di Sukoharjo ini. Tema besarnya pada sore hari ini dengan mengaji hidup lebih berarti. Namun sebelum kita bahas tema ini, perlu kami sampaikan, karena ini masalah hidup, perlu kami buka dengan beberapa kalimat yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan juga. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena hidup sekali, hiduplah yang berarti. Orang hidup itu pasti mati. Tidak ada orang hidup kok abadi di dunia ini, tidak pernah ada ceritanya. Orang hidup itu pasti mati. Maka kalau berani hidup, itu jangan takut mati. Nah, kita takut atau tidak pasti mati, tinggal menunggu waktu. Entah sore hari ini, bisa jadi kita pulang dari sini, bisa jadi tinggal nama, mungkin tidak kira-kira, sangat mungkin. Maka orang hidup itu pasti mati. Kalau sudah hidup, harusnya tidak takut mati. Kematian itu tidak perlu ditakutkan, karena itu sesuatu yang pasti terjadi. Namun kematian itu harus dipersiapkan. Orang yang hidupnya digunakan untuk mempersiapkan kematian pasti tidak takut mengalami kematian. Tapi kalau dalam hidupnya itu tidak ada persiapan menghadapi kematian, pasti takut sekali dengan yang namanya kematian. Sayangnya, takut atau tidak takut, kalau waktunya sudah datang pasti mati. Oleh karena itu, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Lah kalau kita ini Bapak Ibu takut mati, lah untuk apa kita hidup di dunia? Kalau awalnya ini kita sudah takut mati, untuk apa kita hidup di dunia? Maka takut mati itu jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup di dunia ini kita akan terus mendapatkan ujian dari Allah. Tidak akan pernah berhenti ujian dari Allah. Selama kita hidup di dunia ini, selama itu pula ujian dari Allah akan datang silih berganti. Baik ujian dalam rumah tangganya, ujian dalam pekerjaannya, ujian dalam aktivitas hidupnya. Sakit itu juga ujian, sehat juga ujian. Nah, kalau kita ini takut menghadapi ujian dari Allah, maka jangan hidup. Kenapa? Berarti kita takut hidup kalau takut menghadapi ujian dari Allah. Kalau takut hidup, mati saja. Orang mati sudah selesai, ujian kehidupannya sudah selesai di dunia ini. Namun demikian, baik tidaknya orang yang sudah tinggalkan dunia ini tergantung
dengan amal masing-masing. Justru saat pertama kita meninggal di dunia ini, saat itulah hakikatnya kita sedang menuju kehidupan yang sangat panjang dan abadi. Itu menurut ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sore hari ini penting untuk kita ketahui hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan ini, sebelum nanti kemudian masuk ke tema dengan mengaji hidup lebih berarti. Ini insya Allah ada kaitannya dengan tema. Untuk hidup yang lebih berarti ini berarti kita harus paham dulu arti hidup menurut Allah. Sudah sekian puluh tahun kita diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan lebih. Namun apakah kita ini sudah betul-betul paham makna hidup yang Allah maksudkan? Sehingga harapannya kalau paham, nanti hidup kita akan menjadi berarti. Kalau kita baca Al-Quran Bapak dan Ibu, kita akan temukan bahwa sebetulnya Allah sudah menjelaskan, menetapkan dengan begitu gamblang arti hidup al-hayat ini. Arti hidup. Kalau kita baca Al-Quran dengan teliti, kita akan menemukan itu. Ternyata hidup menurut Allah itu bukan hanya sebatas ambil nafas keluarkan, ambil nafas keluarkan, bukan hanya itu. Hidup itu menurut Allah bukan hanya sebatas makan minum, makan minum. Hidup itu menurut Allah ternyata bukan hanya makan, minum, tidur, aktivitas. Makan, minum, tidur, aktivitas, bukan hanya itu. Kalau orang Islam memahami arti hidup hanya sebatas itu, makan, minum, tidur, kerja, makan, minum, tidur, aktivitas. Aktivitas itu bisa kerja atau bisa olahraga atau apapun itu. Kalau kita orang Islam memahami arti hidup hanya sebatas itu, orang di luar Islam pun juga menjalani kehidupan seperti itu. Mereka juga bernafas, mereka juga makan minum, mereka juga bekerja, mereka juga berumah tangga, mereka juga tidur kalau ngantuk. Lah, kita orang Islam itu harus beda dengan orang di luar Islam. Yang menuntut beda ini Allah sendiri. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Itu ketetapan Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 itu. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang alim, yang tahu tentang Islam dengan orang yang tidak tahu tentang Islam? Tentu tidak sama. Orang yang tahu tentang Islam itu orang yang ulul albab. Siapapun orangnya, entah pejabat, entah rakyat, entah kaya, entah miskin, entah laki, entah perempuan, selama dia paham dan mengamalkan Islam, maka disebut oleh Allah sebagai orang yang alim. Seorang alim itu tidak harus pakai peci, tidak harus pakai sorban, tidak harus pakai koko, tidak harus pakai jalabiah. Orang alim menurut Allah itu orang yang ulul albab. Ulul albab itu berakal sehat,
berpikiran sehat sehingga paham Islam dan mengamalkan tentang Islam. Itu ulul albab. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang Islam harus beda menjalani kehidupan ini dengan orang-orang yang ada di luar Islam. Kita tidak hanya sebatas beraktivitas biasa. Bagaimana aktivitas yang kita lakukan ini bisa menjadi lillah. Itu perintah Allah pada hambanya yang beriman. Sudah jam 16 lebih 17 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama harus kita lakukan, pahami arti al-hayat. Mahiyal hayat, what is life, kan itu. Apa itu hidup? Kalau Bapak Ibu buka itu Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2, Bapak Ibu akan temukan penjelasan ketetapan dari Allah tentang arti hidup dan kehidupan. Di situ Allah tegaskan bahwasanya yang namanya hidup dari Allah ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan, tidak hanya sebatas menjadikan. Kalau menjadikan itu ja'ala. Ini khalaqa itu menciptakan. Yang namanya menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya khalaqa. Tapi kalau menjadikan ja'ala, itu sesuatu yang sudah ada kemudian diberi fungsi oleh Allah, itu ja'ala. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Dia Allah itu menguji kalian. Wahai segenap manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Wa huwal azizul ghafur. Dan Dia Allah maha perkasa. Maha perkasa dalam hal apa? Dalam segalanya. Termasuk maha perkasa dalam menimpakan balasan pada manusia yang tidak lulus ujian. Menimpakan balasan, membalas perbuatan-perbuatan buruk manusia. Pasti pas balasan dari Allah itu, tidak mungkin meleset. Pom bensin saja ada tulisannya pasti pas. Apalagi ini Allah. Allah tidak pernah luput dalam membalas kebaikan atau keburukan hambanya. Oleh karena itu Allah itu Al-Aziz, perkasa. Tidak ada satupun manusia yang durhaka bisa lolos dari pengadilan Allah. Tidak ada yang bisa. Semuanya akan dibalas oleh Allah dengan setimpal. Di samping itu Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun, mengampuni dosa-dosa manusia yang memang mau melakukan taubat nasuha. Ini hidup Bapak dan Ibu. Kalau menurut Allah itu ternyata hidup yang kita jalani ini adalah ujian. Ujian untuk berbuat baik, ujian untuk beramal soleh, ujian untuk bersabar meninggalkan apa yang menjadi larangan dan Allah, ujian untuk bersabar menjadi orang baik dan benar. Sekarang banyak manusia yang tidak sabar untuk menjadi hamba Allah yang baik dan benar. Kita lihat
Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kalau sampai termasuk, mari segera berbenah, berubah. Banyak manusia dewasa ini secara zahir itu ternyata sudah banyak yang kehilangan identitas kemanusiaannya, tidak lagi bersabar menjadi manusia yang baik dan benar. Padahal kita tahu Bapak dan Ibu, yang membedakan salah satu yang membedakan antara manusia dan binatang itu ada identitas pada manusia. Kalau manusia ini sudah kehilangan identitas kemanusiaannya, maka dia sudah tidak layak disebut lagi sebagai manusia. Salah satu identitas kemanusiaan yang paling sempurna adalah fitrah. Semua manusia dari manusia pertama sampai terakhir, bal hatta Fir'aun, bahkan sampai Fir'aun sekalipun, itu diberi identitas oleh Allah dengan sangat sempurna, namanya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan itu. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dilahirkan dengan fitrah. Fitrah itu identitas kemauan, kemampuan untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah. Itu fitrah, identitas kemanusiaannya. Oleh karenanya manusia yang kehilangan fitrah ini berarti dia kehilangan identitas. Kalau kehilangan identitas kemanusiaannya, bisa jadi sudah tidak merasa sebagai manusia. Karena biar bagaimanapun, manusia yang kehilangan identitas kemanusiaannya, dia sudah bukan lagi manusia di hadapan Allah. Lah sekarang banyak manusia yang tidak tahan diuji oleh Allah, tidak sabar lagi menjadi pribadi yang baik dan benar. Baik itu belum tentu benar loh. Kalau benar sudah pasti baik. Baik itu belum tentu benar. Sedangkan kita manusia ini, hamba Allah ini harus menjadi hambanya yang baik dan benar. Perbuatan baik belum tentu benar. Kenapa demikian? Perbuatan baik kalau tidak sesuai dengan Islam, maka itu berarti perbuatan yang tidak benar. Tolong menolong itu baik tidak? Baik tolong menolong itu. Tapi tolong menolong dalam kemungkaran ternyata tidak benar. Tolong menolong itu baik. Tapi tolong menolong misalkan dalam minuman keras, tolong menolong urunan, membelikan ini itu dan lain sebagainya, itu ternyata tidak benar menurut Islam. Contoh, mungkin manusia melihat satu perbuatan itu baik, tapi kalau tidak menurut aturan Allah, tidak sesuai tuntunan Rasulullah, maka menjadi tidak benar. Karena pahala ini tolak ukurnya, kata Allah, bukan menurut angan-angan manusia. Yang namanya pahala itu menurut Allah dan Rasulnya. Nah, kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik dan benar. Maka yang pertama, pahami betul arti kehidupan dari Allah, yaitu ujian. Nah, kalau kita tidak siap diuji, ya tidak usah hidup gitu. Ujian untuk apa? Untuk amal soleh. Meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, itu amal soleh. Salat, amal soleh jelas.
meninggalkan mabuk, judi, pergaulan bebas, tinggalkan itu semua, itu juga bentuk amal soleh. Dengan kata lain, kita hidup di dunia ini memang untuk beramal soleh. Itu yang pertama. Kalau sudah paham tentang arti hidup Bapak dan Ibu, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus hidup di dunia? Kalau tadi apa itu hidup, sekarang kenapa kita harus hidup? Semuanya akan kita lihat dalam firman Allah. Kenapa kita harus hidup di dunia? Karena untuk sampai ke kehidupan yang abadi, itu tidak bisa tidak harus melalui kehidupan dunia ini dulu. Kehidupan yang abadi yaitu di kampung akhirat. Maka bisa dilihat dalam Quran surat Al-Ankabut itu ya. Surat ke-29 ayat 64. Dari situ kita jadi paham. Kenapa toh kok kita harus hidup di dunia ini? Kok tidak langsung hidup di akhirat saja? Kenapa harus Allah ciptakan manusia sehingga diturunkan oleh Allah, dihadirkan di atas muka bumi di dunia ini terlebih dahulu? Sebetulnya cukup mudah bagi Allah. Ciptakan semua manusia langsung menjalani kehidupan akhirat. Tapi kalau itu yang terjadi, itu menyalahi ketetapan yang telah Allah buat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kenapa kita harus hidup di dunia terlebih dahulu? Karena untuk sampai ke kehidupan yang abadi yaitu di akhirat, itu harus melalui kehidupan dunia terlebih dahulu. Coba mari Mas dibacakan ayatnya itu. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Moga. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ya, dah. Kita nanti itu Bapak dan Ibu, perjalanan akhir kita itu di kampung akhirat, bukan di dunia ini. Tetapi untuk sampai kampung akhirat harus melalui dunia terlebih dahulu. Sayangnya dunia ini ternyata hanya sendaguro dan permainan, tidak serius dunia ini. Sendaguro dan permainan alias tidak kekal, tidak abadi. Yang kekal abadi itu kampung akhirat. Di ayat itu Allah tegaskan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya sendaguro dan permainan. Sore hari ini kita merasa bahagia, nanti malam bersedih, besok pagi berduka, siangnya bahagia lagi, kan terus bergantian seperti itu. Hari ini bermaisah, kita mendapat kemudahan dari Allah, besok sulit dalam maisah. Ini kan bentuk kefanaan dunia. Tidak ada di dunia ini perasaan yang kekal abadi Bapak dan Ibu. Tidak ada bahagia kok bahagia terus, itu tidak ada. Bapak Ibu bisa tanya, Bapak Lurah kita ini ya mesti tidak bahagia terus. Kadang susah mikirin jenengan itu. Karena konon kabarnya ada lelucon, lurah itu ngeluh neng sirah, karena harus memikirkan masyarakatnya. Padahal Bapak Lurah kita ini juga punya keluarga yang harus dipikirkan. Tapi sebagai pengemban amanah dari Allah,
beliau harus menomorssekiankan keluarga kecil beliau, harus mengedepankan, mengutamakan masyarakatnya, karena beliau nanti akan ditanya oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan pasti akan dimas'ul, dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Maka karena beliau paham betul bahwa ini amanah ilahiyah, beliau rela, ikhlas menomorssekiankan keluarga tercintanya, mengutamakan warganya, mengutamakan masyarakatnya. Tujuannya apa toh? Mbok saya hakul yakin betul beliau melakukan itu semua untuk meraih ridho dari Allah, agar nanti di hadapan Allah bisa lulus di pengadilan akhirat, bisa lulus karena betul-betul menunaikan amanah kepemimpinan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak ada satupun di dunia ini perasaan yang abadi. Tidak mungkin ada manusia bahagia kok bahagia terus, sedih kok sedih terus, berduka kok berduka terus, itu tidak mungkin. Kadang bahagia, kadang bersedih, kadang berduka, kemudian bahagia lagi, begitu seterusnya sampai mati gitu. Ini menunjukkan bahwa dunia ini betul-betul fana, permainan, sendagura, dan bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya menurut Allah dalam ayat itu, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah al hayawan, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka manusia kalau sudah sampai kampung akhirat nanti, dia akan hidup selamanya, berduka selamanya, bahagia juga selamanya, sengsara selamanya, bahagia juga selamanya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya di kampung akhirat. Dan perjalanan kehidupan manusia akan finish di kampung akhirat, apakah di surga atau di neraka. Semuanya tergantung amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, untuk sampai ke kampung akhirat harus melalui kehidupan dunia ini dulu. Dan kita tahu Bapak Ibu, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Yang namanya tempat tinggal itu harus kekal abadi kalau menurut Allah. Sehingga dunia ini bukan tempat tinggal kita, namun dunia ini tempat meninggal. Karena suatu hari nanti kita pasti akan meninggal. Meninggalnya di mana? Di dunia ini. Tidak ada meninggal di akhirat, itu tidak ada. Apa Bapak dan Ibu pernah dengar bahwa si fulan atau fulana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal di akhirat? Kan tidak pernah. Yang kita tahu telah meninggal dunia. Artinya dunia ini tempat meninggal. Tempat tinggal yang abadi di mana? Di kampung akhirat. Maka dunia ini tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Lah bagaimana usaha kita tatkala sudah meninggalkan dunia, kemudian mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dengan kebahagiaan yang abadi, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata manusia di dunia, juga wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia, dan juga wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak
manusia ketika di dunia. Ini kenikmatan yang super mewah, tergantung usaha kita masing-masing. Inilah Bapak dan Ibu, kenapa harus hidup di dunia, karena kita akan sampai kepada tempat tinggal yang abadi. Sebelum sampai ke tempat tinggal yang abadi, harus melalui dunia sebagai tempat kita untuk meninggal. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, tadi kan pertama, apa itu hidup? Yang kedua, kenapa kita harus hidup di dunia? Kemudian yang ketiga, untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa ini berarti tujuan hidup kita. Kalau pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia, dari pertanyaan ini kita akan mengenal tujuan hidup kita di dunia ini sebagai manusia. Sekali lagi, kalau kita baca Al-Quran dengan perlahan, dengan sabar, kita akan menemukan Bapak Ibu, setidaknya ada dua tujuan besar kenapa manusia ini hidup. Untuk apa manusia hidup? Ada dua tujuan utama. Ayatnya Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Yang pertama, untuk apa manusia hidup di dunia? Yang pertama, untuk menyembah Allah, mengabdi tanpa batas kepada Allah. Allah sebutkan dalam Quran surat Ad-Dhariyat surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembahku, mengabdi kepadaku, yaitu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah tanpa batas. Yang namanya menyembah Allah, yang namanya mengabdi kepada Allah, itu harus manut dengan aturan Allah. Kalau Allah katakan, Allah perintahkan, berkatalah jujur. Nah, kalau kita merasa al-ins, merasa manusia, tidak usah nawar-nawar, langsung saja kerjakan perintah Allah dengan berkata jujur. Kalau Allah perintahkan, Allah larang, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Kalau kita merasa al-ins, merasa manusia, bentuk pengabdian kita kepada Allah yang tanpa batas, ya jangan dekati zina. Apalagi kok sampai berzina, na'udzubillah. Berarti itu sudah keluar dari tujuan hidupnya sebagai manusia. Kalau Allah perintahkan aqimis sholah, dirikan sholat, kita tidak usah males-malesan, tidak usah tunda-tunda, segera dirikan sholat. Karena tujuan hidup kita ini yang pertama untuk mengabdi kepada Allah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat itu, ada al-jin, ada al-ins. Al-jin selalu digandengkan dengan al-ins. Jin tidak pernah digandengkan dengan insan, pasti al-ins. Tidak pernah digandengkan dengan nas, wa ma khalaqtul jinna wan nas, enggak. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ini rahasia Al-Quran. Ini rahasia kita bersama Bapak dan Ibu, ya. Kenapa di situ ada al-jin, ada al-jin, ada al-ins? Ini bukan tanpa maksud. Ini mengandung makna yang saling bertolak belakang. Al-jin itu maknanya yang pertama kasar, maka langsung dihadapkan dengan al-ins. Ins itu makna pertamanya itu halus, lembut. Maka makhluk halus itu bukan jin. Sebetulnya makhluk halus itu siapa?
manusia. Maka kalau ada manusia yang kasar, lesannya kasar, penuh caci maki, penuh fitnah, adu domba dan lain sebagainya, perangainya, perbuatannya kasar, dia sebetulnya bukan al-ins, tapi Bapak Ibu loh yang ngendika, ya toh? Jadi jin itu kasar, ins itu lembut. Dari al-ins itu dari anas, satu akar dengan anas. Anas itu lembut, halus. Maka kalau manusia paham tujuannya sebagai manusia, maka tidak mungkin dia berperangai kasar, baik lesannya maupun perbuatannya. Kemudian makna jin yang kedua, kalau Bapak Ibu temukan dalam bahasa Arab itu, setiap kata yang terbentuk dari huruf jim dan nun itu mesti tidak tampak, tidak terlihat. Jannah, surga, kan tidak tampak. Meski tidak tampak, kewajiban kita mengimani. Janin, janin kan tidak tampak, ada di rahim ibu. Oh, sekarang dengan medis bisa kelihatan, iya, tapi tidak 100%. Tidak bisa melihat secara detail 100%. Tetap yang namanya janin itu tidak tampak. Begitu pula jin, itu tidak tampak. Langsung dihadapkan dengan maknanya yang berlawanan, yaitu al-ins. Makna ins yang kedua itu tampak. Maka kalau ada manusia lewat pintu belakang, mesti sedang melakukan sesuatu yang tidak benar menurut agama. Ada pintu depan, pintu normal, lewat pintu belakang, sogok suap, mesti sembunyi-sembunyi, pengennya tidak tampak. Punya istri yang halal, punya suami yang halal, mengendap-endap ke rumah tetangganya karena sedang menjalin hubungan dengan suami atau istri tetangga. Mesti mengendap-endap, pengennya tidak tampak oleh mata manusia. Orang yang berjudi sembunyi-sembunyi, padahal al-ins itu tampak. Ketika manusia itu berbuat baik, dia tidak masalah dilihat oleh orang lain. Tapi ketika dia berbuat kemaksiatan, dia berbuat kemungkaran, tentu dia ingin sembunyi biar tidak tampak oleh mata manusia yang lain. Lah manusia yang seperti ini pasti sedang bermasalah. Entah akidahnya, entah akhlaknya, entah adabnya, ketaatannya kepada Allah pasti sedang bermasalah. Nah, ini tujuan hidup pertama. Yang kedua, tujuan hidup manusia wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tujuan hidup manusia yang kedua. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Saking pentingnya misi hidup manusia sampai Allah harus beritahu malaikatnya tentang tujuan hidup yang kedua dari manusia ini. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu yaitu Allah berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi tujuan hidup kita kedua sebagai manusia, Bapak dan Ibu, itu sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah itu tidak hanya berarti pemimpin. Selain berarti pemimpin,
Khalifah juga berarti pemakmur bumi. Cara memakmurkan bumi tentu harus menurut aturan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita memakmurkan buminya Allah ini keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang punya bumi ini Allah. Allah punya aturannya. Kita ini hanya dipinjami oleh Allah menetap sementara di bumi ini. Tugas kita memakmurkan bumi Allah ini, maka harus manut dengan yang punya aturan. Sebagaimana Bapak Ibu ya, gambaran sederhananya Bapak Ibu punya rumah. Bapak Ibu sebagai Rabbul Bait, tuannya rumah itu. Bapak Ibu punya aturan dalam rumah itu. Tiba-tiba ada orang tak dikenal masuk ke rumah Bapak Ibu, langsung nyelonong begitu saja, ngacak-ngacak rumah panjenengan, langsung masuk kamar jenengan, buka-buka lemari, ini itu dan lain sebagainya, tidak manut aturan panjenengan. Kira-kira bagaimana sikap Bapak Ibu semuanya kalau ada orang seperti ini, ngacak-ngacak aturan panjenengan? Padahal ini numpang. Misal ada tamu numpang di rumah Bapak Ibu, nginep untuk beberapa hari. Tapi tamu ini tidak mau manut dengan aturan panjenengan. Sak karepe dhewe. Buang air kecil, buang air besar, tidak di toilet, di kamar tamu misalkan, di dapur misalkan, tidak manut aturan tuan rumah. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kan begitu. Begitu pula Allah yang punya bumi ini. Kita manusia itu hanya diberi izin sementara oleh Allah tinggal di buminya Allah. Allah punya aturan atas buminya ini. Tugas kita memakmurkan bumi, maka caranya harus manut aturan Allah. Khalifah selain berarti pemimpin, pemakmur bumi, khalifah juga berarti saling menggantikan, mewarisi dan mewariskan, saling menggantikan. Yang diwarisi dan diwariskan bukan harta benda. Khalifah itu mewarisi dan mewariskan, itu maksudnya mewarisi dan mewariskan kebaikan serta kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada manusia yang tidak mau mewarisi dan tidak mau mewariskan kebaikan dan kebenaran, maka dia telah keluar dari tujuan kemanusiaannya. Itu pertanyaan ketiga. Dari pertanyaan ini Bapak Ibu, kita mengenal tujuan kita sebagai manusia. Maka untuk apa kita hidup di dunia? Untuk mengabdi tanpa batas kepada Allah, untuk saling mewarisi dan mewariskan kebaikan serta kebenaran, untuk menjadi pemakmur buminya Allah ini sesuai dengan aturan Allah. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana menjalani hidup ini biar berarti, kan itu. Bagaimana kita menjalaninya? Tentu kalau menurut Allah sekali lagi kita harus menjalani hidup yang sekali ini agar berarti itu dengan amal soleh. Mari diingat kembali Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Itu Allah tunjukkan pada kita bagaimana cara kita menjalani kehidupan yang hanya satu kali ini sehingga betul-betul menjadi berarti. Berarti di dunia, berarti di akhirat. Loh, yang sudah bengung karena sudah dialarm ini. Ya, mari. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Insya Allah akan ada 6 pertanyaan. Ini pertanyaan yang keempat. Yang pertama itu tadi kan, apa itu hidup? Kenapa kita harus hidup di dunia? Untuk apa kita hidup di dunia? Yang keempat, bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita menjalani hidup di dunia? Semuanya harus menurut Allah dan Rasulnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, jangan menurut manusia. Kalau menurut manusia pasti salahnya. Menjawab pertanyaan apa itu hidup, jangan menurut manusia, pasti salahnya. Kenapa kita harus hidup di dunia? Jangan menurut manusia, tapi harus menurut Allah dan Rasulnya. Kalau menurut Allah dan Rasulnya, pasti benarnya. Begitu pula ini, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita menjalani hidup yang sekali ini sehingga bisa berarti, jangan menurut manusia, harus menurut Allah dan Rasulnya. Kalau menurut manusia pasti salah, menurut Allah dan Rasul pasti benar. Maka di ayat ini Allah tegaskan bagaimana toh manusia itu biar hidupnya berarti, bagaimana dia harus menjalani hidup, ternyata harus dengan amal soleh. Di situ Allah tegaskan man amila solihan min dzakarin au unsa. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu hanya ada 2 Bapak Ibu, laki-laki atau perempuan. Manusia ciptaan Allah itu hanya ada 2, laki-laki atau perempuan, Adam atau Hawa. Maka tidak ada LGBT, itu tidak ada. Menurut kamus Allah dan Rasul tidak ada LGBT. Pasti dilaknat oleh Allah, karena Allah hanya ciptakan zakar au unsa, laki atau perempuan. Tidak peduli siapapun itu, baik laki maupun perempuan yang beramal soleh, niscaya Allah akan berikan padanya kehidupan yang baik. Syaratnya amal soleh itu harus dilandasi dengan iman kepada Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, ini syaratnya. Siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan asal dia beriman. Jadi sebuah perbuatan itu belum dikatakan benar oleh Allah kalau tanpa keimanan kepada Allah. Sedekah itu baik, tapi jika yang bersedekah itu tidak beriman kepada Allah, maka sedekahnya hanya seperti fata morgana. Menurut Allah begitu, tidak dibalas kebaikan oleh Allah. Syarat amal dikatakan soleh itu harus dilandasi dengan keimanan mantap kepada Allah, wa huwa mu'min. Oleh karena itu balasannya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa itu saja? Oh tidak. Tidak hanya kebaikan di dunia saja. Di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari amal soleh yang dia kerjakan sewaktu di dunia.
Ini menurut ketetapan Allah. Dari sini kita jadi paham bagaimana kita harus menjalani hidup ini ternyata dengan amal soleh. Amal soleh itu landasannya ikhlas karena Allah. Kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Ketiga, mukmin. Nah, ikhlas karena Allah, ittiba' Rasulullah, itu berarti mukmin, beriman betul kepada Allah. Ini pertanyaan keempat. Dua lagi ya. Pertanyaan kelima, untuk siapa kita hidup di dunia? Untuk anak istri, salah. Yang utama bukan itu. Untuk bos pekerjaan, salah juga. Untuk siapa kita hidup di dunia ini? Kalau tadi untuk apa kita hidup di dunia? Untuk mengabdi pada Allah, untuk menjadi khalifah. Lah sekarang aktivitas hidup di dunia ini untuk siapa? Biar hidup ini menjadi berarti. Ya tentu untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am 162. Allah perintahkan pada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadah nusukku, kemudian aktivitas hidupku, bahkan matiku pun juga hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Mungkin kalau tentang solat dan ibadah sembelihan akikah korban, mungkin kita sudah tahu dan sadar lillahi rabbil alamin. Tetapi bagian mahyaya, aktivitas hidup lain, bisa jadi kita masih lupa, bukan lillahi rabbil alamin tujuannya. Kalau manusia sedang sholat, wajar ingat Allah, wajar sholatnya hanya untuk Allah. Kalau sedang ibadah korban akikah, wajar ibadahnya itu hanya untuk Allah. Tetapi banyak manusia yang lupa ketika bekerja ternyata bukan lillahi rabbil alamin. Tujuannya bukan lillahi rabbil alamin ketika sedang bekerja. Padahal bekerja itu juga satu bagian dari aktivitas hidup. Saling sikut, saling menjatuhkan kehormatan satu dengan yang lain, saling cibir, saling caci, saling fitnah. Tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk mendapatkan kekuasaan di dunia, untuk mendapatkan harta benda di dunia, tapi dengan cara ngawur, dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Ada yang dengan menipu, dengan berbohong, dengan tidak jujur, dengan curang, culas, menjatuhkan kehormatan saudaranya, mengurangi takaran timbangan, menyembunyikan cacat dagangan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena yang ada dalam benaknya hanya fulus. Sehingga dia bekerja, beraktivitas hidup bukan lillahi rabbil alamin, tetapi hanya lil fulus, lil mansib, untuk uang, untuk kekuasaan, kedudukan dunia. Maka bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan dan harta dunia? Dengan cara kasar pun, cara culas pun akan dilakukan, karena tujuannya bukan lillahi rabbil alamin. Aktivitas hidup yang dia lakukan bukan lillah, tapi hanya sekedar lil fulus, lil mansib, lil syuhrah, dan lain sebagainya. Untuk uang, harta benda, untuk jabatan, untuk pangkat, kedudukan, untuk ketenaran dunia. Apa tidak boleh toh mengejar tiga hal ini? Sangat boleh, dan Islam menganjurkan itu. Tetapi harus ditempuh dengan cara-cara yang halalan thayyibah. Halal dan thayyib.
Jangan jatuhkan kehormatan orang lain, jangan umbar aib orang lain untuk mendapatkan itu semua. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan mencaci, jangan ngapusi, jangan ngurangi takaran, jangan markup anggaran, jangan palsu tanda tangan, kan begitu. Itu namanya halalan thayyibah. Maka ketika orang sedang sholat, wajar ingat Allah. Lillahi rabbil alamin, betul. Ketika sedang berkorban, lillahi rabbil alamin, itu wajar orang gumun. Tapi ketika sedang melakukan aktivitas hidup lainnya, bekerja misalkan, ternyata banyak manusia yang keluar dari aturan Allah, sehingga aktivitas hidupnya bukan lillahi rabbil alamin, tapi hanya untuk sekedar lil fulus, untuk uang, lil mansib, untuk kedudukan, lil syuhrah, untuk ketenaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga larangan-larangan Allah dan Rasul ditabrak sedemikian rupa. Maka manusia semacam ini tidak paham aktivitas hidupnya itu sebetulnya untuk Allah. Allah yang ciptakan dia, Allah yang jamin rezekinya. Kenapa dia hidup bukan untuk Allah, tapi hanya untuk kesenangan dunia? Na'udzubillah. Terus pertanyaan terakhir, kemana setelah hidup ini selesai? Kemana kita pergi? Ainal mafar? Kemana tempat kembali kita? Tempat lari kita sesudah selesai kehidupan dunia kita ini? Kita akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi semua manusia kalau sudah selesai dari kehidupan dunianya, kembali semua kepada Allah. Kalau kembali tok tanpa dimintai pertanggungjawaban, itu tidak masalah. Berbuat maksiat di dunia tidak masalah. Sayangnya kita kembali kepada Allah untuk menuju pengadilan Allah, hakimnya Allah, hakim yang maha adil, tidak bisa ditipu, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, hakim yang sangat teliti dan akan memberi keputusan dengan seadil-adilnya. Dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 kita jadi tahu, semua manusia sesudah selesai dari kehidupan dunianya, dia akan lari kembali kepada Allah. Mari diingat, ini ayat terakhir ya. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tasirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita mau lari kemana Bapak Ibu? Kita mau menghindar dari kematian, mau sembunyi kemana kita? Di ayat lain, meski kita sembunyi dalam benteng yang sangat kokoh, kematian akan mendapati kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai kalian, sekalipun kalian sembunyi di benteng yang sangat kokoh. Dalam ayat ini tadi, Al-Jumu'ah ayat 8, Allah perintahkan pada nabinya, Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu yulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, wahai manusia, fa innahu mulaqikum,
ketahuilah sesungguhnya kematian itu pasti akan senantiasa menjumpaimu. Kemudian summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sesudah itu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau kembali tok itu tidak masalah. Tapi sayangnya ayat itu berlanjut fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesudah kembali sampai di hadapan Allah, Allah akan tunjukkan semuanya apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Apakah kalian berbuat taat atau maksiat? Apakah kalian wahai manusia berbuat durhaka atau berbuat taat? Apakah kalian berbuat kemaksiatan, kedurhakaan, ketidakadilan, atau kalian berbuat baik, berbuat benar, berbuat adil, dan lain sebagainya? Semuanya akan ditunjukkan dengan gamblang oleh Allah. Akan tampak semuanya dan mendapatkan balasan semuanya. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, hidupmu yang sekali di dunia kamu gunakan untuk taat atau maksiat? Kamu gunakan untuk menegakkan kebenaran atau menegakkan kebatilan? Kamu gunakan untuk menegakkan keadilan atau kamu gunakan untuk membela kedzaliman? Kamu gunakan untuk kejujuran atau kamu gunakan untuk kebohongan? Semuanya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan buka begitu gamblang, tampakkan semua hal yang telah dikerjakan oleh manusia ketika di dunia. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Kita tidak mungkin bisa menipu di hadapan Allah, di pengadilan Allah kelak. Kita tidak bisa menipu, ya Allah, hidup yang hanya sekali darimu ketika di dunia aku gunakan untuk taat, padahal untuk maksiat. Allah tidak bisa ditipu. Allah akan katakan, kadzab, kamu pembohong besar. Hidup yang hanya sekali tidak kamu gunakan untuk taat, tapi untuk bermaksiat. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. 6 pertanyaan ini Bapak dan Ibu, kalau kita betul-betul renungkan, kita cari jawaban dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan paham. Ternyata hidup ini betul-betul amanah dari Allah, sehingga tidak bisa kita sak karepe dhewe. Dengan memahami setidaknya 6 pertanyaan tadi, apa itu hidup? Kenapa kita harus hidup di dunia? Untuk apa kita hidup di dunia? Bagaimana kita menjalani hidup? Untuk siapa kita hidup di dunia ini? Kemana kembali kita setelah selesai kehidupan dunia ini? Dengan memahami ini semua, insya Allah hidup kita menjadi lebih berarti. Untuk bisa memahami ini semua, tidak ada cara lain selain ngaji. Karena semua jawaban dari pertanyaan ini hanya ada di dalam Al-Quran, hanya ada di dalam As-Sunnah. Maka harus ngaji, dan ngaji itu bukan perintah manusia. Ngaji itu perintah Allah langsung. Nanti Bapak Ibu bisa buka itu Quran surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkah. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah apa? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadaburi tiap-tiap ayatnya. Dalam bahasa kita, agar manusia itu mengkaji tiap-tiap ayat Al-Quran, dan agar orang-orang yang berakal sehat itu benar-benar bisa mengambil pelajaran dari isi Al-Quran.
Ngaji saja tidak cukup kalau belum diamalkan. Karena yang namanya waliyatadzakkara ulul albab itu orang yang ngaji istiqomah dan mengamalkan hasil ngaji secara istiqomah. Itu namanya ulul albab. Otaknya Quran, hatinya juga Quran. Orang ngaji yang diamalkan hasil kajinya dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti otaknya Quran, pengetahuannya Quran, hatinya juga Quran. Orang ngaji tidak mengamalkan hasil kajinya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, itu berarti otaknya Al-Quran, hatinya setan. Karena tidak mau mengamalkan. Orang yang tidak mau ngaji, ini berarti otaknya setan, hatinya juga setan. Kalau tidak mau ngaji, bagaimana mengamalkan hasil kaji? Wong tidak ada yang dipahami. Kalau tidak mau ngaji, berarti tidak menuruti perintah Allah. Kalau tidak menuruti perintah Allah, yang dituruti berarti perintah setan. Karena ngaji ini perintah datang langsung dari Allah. Menurut Allah sendiri dalam Quran surat Shad ayat 29 tadi. Maka terakhir kami pesankan pada seluruh warga MTA khususnya sekecamatan Sukoharjo, ayo istiqomah ngaji, istiqomah pula mengamalkan hasil kaji, sehingga hidup yang sekali ini benar-benar berarti dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, mudah-mudahan kegiatan kita sore hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan akhirat kita. Tetap ikhlas, tetap semangat, tetap sabar dalam kebaikan dan kebenaran. Tawakal kepada Allah, berusaha dan jalani hidup yang sekali ini dengan penuh makna, penuh arti. Hidup ini hanya akan berarti saat kita betul-betul tunduk patuh pada aturan Sang Ilahi. Mudah-mudahan Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita ikuti rangkaian acara kajian hari ini, pengajian dan silaturahim warga Majelis Tafsir Al-Quran ke Kecamatan Sukoharjo. Semoga kita bisa memetik pelajaran di dalamnya. Marilah diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.